Kembali. Tadi terputus karena sudah 40 menit. Kita lanjutkan ya Adik-adik ya. Tadi sampai di sini ya penelitian tentang sel ya. Sudah terlihat share screen dari Ibu? Adik-adik bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Oke, Bu lanjutkan ya. Jadi ada Robert Hooke, dia meneliti potongan gabus, kemudian diamati di bawah mikroskop. Jadi potongan gabus itu diiris setipis mungkin, kemudian ditaruh di gelas objek, ditutup pakai gelas penutup ya, cover gelas, kemudian diamati di bawah mikroskop. Ternyata sel gabus itu nampak seperti ruang kosong, jadi hanya berupa bilik. Ya jelas karena sel gabus ini adalah benda mati ya, nggak ada organelnya, hanya kosong-kosong gitu aja. Nah kemudian Anthony van Leeuwenhoek, ini tahun 1974 ya, dia dapat melihat visualisasi pada sel hidup. Jadi ternyata sel itu bukan ruang kosong lagi, tapi ada bagiannya. Ada yang mengatur semua aktivitas sel, namanya nukleus. Ada yang berfungsi power of energy, namanya mitokondria. Ada yang namanya untuk sintesis protein, namanya ribosom. Jadi ada bagian-bagiannya ya Adik-adik ya, untuk di dalam sel hidup ini. Nah, kemudian ternyata sel hidup ini berupa cairan kental ya, namanya adalah protoplasma. Nah, kemudian ditemukan lagi alat yang lebih canggih, yang Ibu bilang tadi mikroskop elektron, itu bisa melihat lagi dengan jelas komponen-komponen dalam sel yang lebih rinci ya, seperti nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, bagian-bagian sel itu terlihat sangat jelas sekali dengan menggunakan mikroskop elektron adik-adik. Nah, ternyata di dalam nukleus itu ternyata juga ada molekul pembawa sifat keturunan ya, yaitu DNA. Di mitokondria juga ada DNA, namanya DNA mitokondria. Nah, ternyata DNA ini, jadi adik-adik bisa bayangkan ya, di dalam sel ada nukleus. Di dalam nukleus ada DNA, kromosom, dan gen. Itu nanti kita pelajari dan kita buat modelnya ya adik-adik ya, karena kita nggak bisa lihat ini pakai mikroskop elektron, harus ke Jakarta itu kan sulit ya. Lebih baik kita pelajari dari jurnal-jurnal aja ya. Nanti kita buat modelnya. Nah, kemudian penelitian sel ada yang namanya Skeldon dan Scan, ini tahun 1983, meneliti sel adalah unit struktural kehidupan. Kemudian Brown tahun 1831 dia teliti tentang nukleus ya, jadi bagian sel yang mengatur seluruh aktivitas sel namanya nukleus. Kemudian ada Felix Durjatin meneliti tentang protoplasma. Jadi protoplasma itu bagian sel tanpa membran, itu namanya protoplasma ya. Kemudian Max Huthel juga meneliti tentang protoplasma. Nah ini tahun 1858 Rudolf Virchow itu meneliti tentang bagaimana sel itu membelah. Jadi tadi sel telur sel sperma jadi zigot, membelah jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, itu rumusnya 2 pangkat N ya adik-adik ya. Bayangkan kalau membelah 1000 kali, sudah berapa miliar sel. Tubuh kita ini berapa triliun sel ya, banyak sekali itu akibat dari pembelahan-pembelahan sel. Tadi itu diteliti oleh namanya Rudolf Virchow. Ini nanti kita pelajari kok ada di pembelahan sel. Ada pembelahan meiosis, ada pembelahan mitosis pada sel tubuh. Nah, ini adik-adik ya. Jadi sel itu merupakan tempat berongga, sitos dalam bahasa Yunani, dan sela. Sela itu kantong yang berisi. Itu dalam bahasa Romawi ya. Jadi adik-adik untuk bisa melihat topografi sel lebih jelas, itu kita pakai scanning electron microscope. Jadi adik-adik sel ini kan tadi ciri makhluk hidup bisa bereproduksi ya. Nah, bisa melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu karena sifat dari sel adalah bisa menduplikasi dirinya, bisa membelah gitu ya. Jadi unit dasar minimum mampu melakukan perbanyakan diri. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya ya, sampai jadi triliunan, jutaan seperti itu. Jadi sel itu asalnya berasal dari leluhur yang sama. Nah, ini asal dan evolusi sel. Jadi ada yang namanya teori evolusi ya, kalau kita belajar tentang biologi. Jadi awal mulanya itu kan dari DNA gitu ya.
Kemudian ada yang namanya sel prokariota, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti dan juga tidak memiliki sistem endomembran. Sistem endomembran itu apa saja? Nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, Adik-adik ya. Kemudian, jadi sel ini kenapa bisa menghasilkan energi? Karena dia mempunyai mitokondria. Nah, untuk yang tumbuh-tumbuhan, dia kan bisa melakukan, jadi metabolisme itu adik-adik ya, metabolisme itu ada yang namanya anabolisme, ada yang namanya katabolisme, ada yang penyusunan, ada yang pembongkaran. Kalau seperti tumbuhan itu kan menyusun. Kenapa dia bisa menyusun dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks? Seperti fotosintesis, itu karena dia memiliki kloroplas, gitu ya. Nah, kalau hewan kan tidak punya kloroplas, tapi dia punya organel yang namanya adalah mitokondria, the powerhouse of energy ya. Jadi dia di situ bisa merombak makromolekul menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga bisa menghasilkan energi. Seperti contohnya kalau kita makan itu ada ya, kan kita ada makan nasi, makan tempe, tahu, telur, segala macam itu ya. Nah, itu kan mengandung protein, mengandung karbohidrat. Nah, itu kan namanya adalah makromolekul ya. Kita masukkan ke dalam mulut. Kita kunyah-kunyah. Kemudian kita masukkan ke rongkongan ini ya dengan gerak peristaltik ke lambung. Di lambung itu juga dihancurkan lagi kan makanan itu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya kalau protein ini menjadi asam amino gitu ya. Kalau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau karbohidrat ini bisa menjadi molekul yang lebih sederhana adalah sakarida monosakarida seperti glukosa seperti itu. Kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh ya, yang namanya sari-sari makanan ya, usus yang menyerap sari-sari makanan itu diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, di dalam darah yang namanya protein yang namanya molekul sederhana tadi seperti asam amino kah, glukosa kah, asam lemak atau gliserol tadi itu dirombak. Yang merombaknya adalah mitokondria sehingga menjadi bentuk lebih sederhana lagi. Nanti adik-adik bagaimana ya metabolisme protein itu berbeda dengan metabolisme karbohidrat dan lemak itu dipelajari pada metabolisme gizi makro nanti materi kelas nanti itu mata kuliah semester 6 atau semester 5 gitu ya. Kemudian ada eksperimen Miller cell berasal dari molekul asam organik sederhana. Jadi ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu katanya dari benda mati. Benda matinya itu apa? Itu bahan-bahan kimia. Ini dilakukan di laboratorium ya. Jadi ada karbon dioksida, ada metana, CH4, ada amonia, NH3, ada air, H2O. Itu dicampur, dipanaskan, diberi pecutan listrik ya. Kemudian diradiasi sehingga menjadi molekul organik, yaitu protein. Nah, tapi ingat adik-adik ya, ini kan percobaan di laboratorium yang melakukan adalah manusia ya. Bagaimana kalau di alam ini pasti ada Tuhan ya, Allah yang memberi energi listrik dan segala macam radiasi itu ya. Ini Ibu sangat menentang sekali teori ateisme ya. Jadi katanya adalah dari benda mati. Nah, siapa tadi yang menciptakan dari air segala macam dicampur, yang melakukan perbuatan itu siapa? Pasti kan ada yang menggerakkannya kan ya. Nah, kemudian ada eksperimen oparin, molekul organik kecil bereaksi menjadi molekul yang lebih kompleks lagi. Jadi tadi itu dari karbon dioksida, metana, amonia, air dicampur, dipanaskan, diberi pecutan listrik, radiasi dari matahari dan segala macam. Kalau di lab kan bisa pakai buatan ya. Kemudian menjadi asam amino menjadi protein, protein sampai bisa menjadi sel seperti itu ya. Jadi DNA, asam nukleat. Nah, itu diduga sel dibentuk diduga sel dalam bentuk yang sederhana. Itu teori dari asal usul sel ya. Jadi dimulai dari bahan-bahan kimia tadi, dilakukan percampuran dan segala macam sampai menjadi asam amino. Asam amino itu kan salah satu pembentuk dari DNA ya, asam nukleat. Sampai jadi sel. Selnya yang sederhana prokariot sampai menjadi eukariotik. Oh, ini kok nggak bisa bergerak. Adik-adik dari sini ada yang ditanyakan? Coba stop share screen dulu. Oke. Tadi sampai di sini ya? Nomor 16. Oh, ini 15, sekarang 16 ya. Ibu lanjutkan ya, adik-adik ya. Kalau belum ada pertanyaan atau belum jelas, nanti bisa tanya ya. Jadi sel itu sebagai model eksperimen penelitian ya.
Seperti apa saja penelitian yang memanfaatkan sel? Ada yang namanya protein sel tunggal ya, ini dari spirulina, Plantaeis itu dari alga ya, ternyata dia kandungan proteinnya sangat tinggi. Itu bisa jadi sumber protein sel tunggal. Kemudian Ibu yang cerita tadi, pemanfaatan sel punca ini untuk kultur jaringan pada hewan. Karena ini ada totipotensi ya, jadi setiap sel itu ternyata bisa membelah lagi dan juga membentuk jaringan. Itu kultur jaringan itu bisa pada tumbuhan, bisa pada hewan. Kemudian ada bioteknologi yang memanfaatkan sel untuk produksi hormon insulin, juga untuk produksi vaksin seperti ini ada ya, itu juga memanfaatkan sel ya untuk penelitian. Jadi produksi vaksin yang vaksin COVID seperti ini juga pakai sel sebagai model penelitian eksperimennya. Ini cloning ini sudah lampau tapi masih in lagi ya. Jadi ini adalah bisa membuat makhluk hidup baru dari sel domba Dolly. Itu adik-adik pernah dengar nggak dulu pas SMA itu? Itu kan dari cloning gitu ya. Jadi dari ibu saja sudah bisa menghasilkan anak domba. Jadi dilakukan rekayasa seolah-olah sel telur ini dibuahi oleh sel telur juga gitu ya. Kemudian ada pemanfaatan teknologi kultur ovari sebagai sumber oosis untuk produksi hewan dengan bantuan klinik bagi wanita yang gagal mengandung. Jadi ada bayi tabung segala macam itu juga memanfaatkan. Ini ada adik sel ya. Jadi ini ada adik gambaran sel hewan. Ini kalau sel hewannya ini bisa loh dilihat dengan mikroskop cahaya yang kita punyai. Kalau yang ini adalah gambar dari hamir Saccharomyces cerevisiae. Kok bisa berwarna ini karena memang diwarnai oleh methylene blue ya. Jadi adik-adik sel hewan ini tersusun dari nukleus, tersusun dari organelnya ini retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, seperti ini ya. Nanti bagian-bagian sel ini juga akan kita pelajari lah adik-adik ya pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini adik-adik sudah pernah lihat apa belum mikroskop cahaya? Ada yang sudah pernah menggunakan mikroskop cahaya sebelumnya? Belum, Bu. Oh, belum. Ya udah nanti kita pelajari ya mikroskop cahaya itu bagian-bagiannya apa saja nanti pas praktikum ya. Jadi mikroskop cahaya ini kita punya di laboratorium. Nanti adik-adik sekitar setelah UTS begitu ya, bisa ke kampus untuk melihatnya secara langsung. Praktikumnya juga nanti aja ya. Setelah adik-adik ke kampus saja nanti adik-adik langsung lihat mikroskop cahaya, langsung pelajari itu, kemudian dibuat video tutorial gitu ya. Jadi ini namanya lensa okuler, fungsinya untuk ini. Nanti adik-adik bisa googling sendiri fungsinya apa. Di buku yang Ibu bagikan insya Allah nanti ada fungsi-fungsi dari bagian-bagian ini ya. Jadi yang lensa dekat mata ini namanya lensa okuler, kemudian ini adalah tabung. Yang ini adalah lensa objektif, adik-adik ini dekat dengan benda namanya lensa objektif. Ini bisa diputar-putar ya. Namanya adalah yang muter-muter itu revolver adik-adik. Kemudian ini ada lengan. Jadi kalau kita pegang mikroskop, kita pegang di lengannya ya, sama kakinya begitu. Kaki mikroskop ini sumber cahayanya ya. Kenapa mikroskop cahaya? Karena sumber energinya adalah dari cahaya. Boleh dari cahaya matahari, boleh cahaya listrik, seperti itu. Kita colokkan gitu ya. Kemudian ada mikrometer, ada makrometer, ada penjepit, ada meja benda, kondensor, diafragma. Nanti adik-adik bisa praktek sendiri di sini ya. Lihat langsung. Oh, ini toh namanya lensa okuler. Fungsinya untuk ini nanti divideokan seperti itu. Nah, ini adik-adik pengamatan dengan menggunakan mikroskop cahaya ya. Jadi adik-adik boleh bawa bahan dari rumah, bawang merah, daun Adam Hawa itu adik-adik gampang mesti jadinya kalau daun Adam Hawa. Nah, ini bawang merah, itu selnya, itu kan jaringan ya, sel bawang merah ya, kan organ, yaitu dari umbi lapis gitu ya. Kita potong sedikit, kita iris tipis. Nah, itu ada tersusun dari jaringan. Jaringan itu tersusun dari sel. Ini ledek satu sel itu yang satu beginian ini ya. Ini nukleus. Tapi untuk bagian mana bu mitokondrianya mana nggak kelihatan dek kalau mikroskop cahaya. Jadi harus pakai mikroskop elektron tadi ya kalau mau jelas ya. Jadi kalau mikroskop cahaya cuma bisa lihat sel membran, dinding sel, nukleus, seperti itu lihat jelas. Untuk organel-organelnya lainnya nggak gitu jelas. Nah, ini kalau dengan mikroskop elektron jelas sekali ada ya. Ini ada organel-organel yang lainnya ya, mitokondria dan lain sebagainya itu jelas kalau mikroskop elektron. Nanti ya, Dek, sabar ya praktikumnya setelah UTS.
Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk pengamatan sel yang lebih canggih lagi yang tadi Ibu bilang ya. Kalau ini kita punya di lab mikroskop cahaya ini kita punya, kita bisa pelajari, kita bisa praktek langsung. Tapi kalau ini mohon maaf kita nggak punya ya. Ini mikroskop elektron, ini ada dua, yaitu ada scanning elektron mikroskop, ada transmission elektron mikroskop. Kalau scanning ini kita bisa melihat permukaannya dari luar adik-adik. Nah, kalau transmission ini kita bisa lihat irisan preparatnya. Nah, alhamdulillah Ibu dulu pernah dapat kesempatan untuk melihat mikroskop ini langsung ya, tapi nggak pakai sih, nggak berani pakai juga. Di lib ini Ibu lihat di Edgeman, kalau ini Ibu lihat di LIPI seperti itu. Dulu IPB juga pernah punya katanya pas Ibu praktikum itu di lab, tetapi nggak dipakai lagi karena begitu dinyalakan ya mikroskop ini ternyata listrik 1 IPB adalah konslet karena nggak kuat gitulah adik. Jadi membutuhkan energi yang cukup besar sekali dan ini harganya mahal ya untuk mikroskop seperti ini. Nah, ini adik-adik penampakan sel yang dilihat dari berbagai mikroskop ya. Ini kalau mikroskop cahaya gambarnya seperti ini. Kalau pakai SEM gambarnya seperti ini. Kalau pakai TEM seperti ini. Ini kan permukaan ya adik-adik ya kalau SEM ya. Kalau TEM itu lebih diiris ke irisan-irisan sayatan-sayatan gitu. Ke permukaannya. Nah, ini rujukan yang Ibu gunakan ya adik-adik ya. Ada Lukman, evolusi sel, kemudian ada Stanfield. Ini Ibu punya bukunya nanti Ibu share ya adik-adik ya, tapi bahasa Inggris nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Kemudian Yuwono Tribuwono ini ada di perpustakaan, kalau adik-adik mau beli juga ada di marketplace seperti Shopee, Bukalapak itu ada dan nggak mahal kok, nggak sampai 50.000 Yuwono dan Tribuwono ini. Kemudian ada Campbell and Rees, Ibu juga punya, tapi yang bahasa Inggris nanti Ibu share ya. Ada juga yang terjemahan. Kalau yang ini agak mahal adik-adik yang Campbell and Rees ini. Bisa ratusan ribu. Oke adik-adik itu yang bisa Ibu sampaikan tentang sel. Apakah ada yang belum jelas atau kok ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh iya, untuk tugas hari ini adalah adik-adik mencari jurnal ya. Jurnal boleh tentang sel. Ini bebas ya, pokoknya temanya adalah sel. Jadi boleh sel sebagai model eksperimen, boleh anatomi sel ya. Jadi menggunakan mikroskop cahaya, mikroskop elektron, ataupun menggunakan TEM tadi ya. Jadi ada 4 tema. Adik-adik nanti cari jurnalnya. Sudah bisa apa belum ini cari jurnal? Kalau belum bisa, sudah bisa apa belum? Belum, Bu. Oke, Ibu ajari ya. Jadi cara cari jurnal itu sangat mudah sekali. Bu share screen dulu. Jadi pertama-tama kita buka ini. Adik-adik sudah terlihat share screen dari Ibu? Nanti tugasnya juga Ibu cantumkan di Google Classroom aja ya. Jadi cari jurnal, setelah itu adik-adik analisis. Nah, kalau biasanya analisisnya ditulis ya. Kali ini Ibu pengen analisisnya adik-adik buat video singkat di TikTok atau snack video seperti itu. Nanti Ibu juga lihatnya enak ya, ngoreksinya sambil lihat gitu-gitu. Daripada harus ngoreksi tulisan, membosankan, nanti adik-adik buat video gitu ya. Oke, kemudian ini ya, Google Scholar ya adik-adik ya. Ketik Google Scholar. Google. Ini ya adik-adik ya, Google Scholar ya. Seperti ini ya, bisa ya. Misalnya interestnya adik-adik tadi, ini ya Google Scholar. Tuh udah. Adik-adik suka bikin TikTok atau snack video? Enggak, Bu. Coba ya nanti buat resumenya dibuat seperti di TikTok gitu ya, biar lebih menarik. Yang baca juga banyak orang, jadi orang-orang bisa belajar bersama kita ya. Oke, tinggal diketik saja. Misalnya interest adik-adik adalah sel stem cell ya, sel punca. Sel punca, gitu aja. Sel punca. Sel punca misalnya embrionik gitu.
Oh iya Adik, Ibu mau jurnalnya yang baru ya. Jangan yang lama, Ibu nggak mau yang lama-lama, minimal 10 tahun terakhir ya. Nah, misalnya sejak tahun 2021. Sudah kita download saja satu, yang mana yang disukai Adik satu saja gitu. Misalnya tadi ini tentang sel punca itu stem cell. Kemudian kalau adik-adik maunya mikroskop, scanning elektron mikroskop ya, pengamatan sel menggunakan gitu ya, transmission elektron mikroskop. Nah, gitu aja ya. Adik-adik sudah bisa? Nanti dipraktekkan sendiri ya, tergantung interest adik-adik pada yang mana gitu ya. Satu aja, jangan banyak-banyak ya. Terus dibuat resumenya di dalam bentuk video sederhana ya, TikTok atau snack video salah satu saja. Nanti adik-adik upload di Google Classroom, jurnalnya dan videonya. Oke, ini adik-adik ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Jadi yang mendapatkan nilai keaktifan untuk hari ini ada Mbak Yuni 100, kemudian ada Mbak Korin 100, dan juga Mbak Kesya 100. Ada lagi yang mau nambah nilai? Kalau nggak aktif berarti 0 ya nilai keaktifannya ya. Tapi kehadirannya... Saya mau bertanya. Ya silahkan Kak Firman. Untuk videonya itu selain diupload di TikTok sama snack video, apa boleh diupload di Instagram, Bu? Boleh. Jadi Ibu tidak memaksa ya, boleh pilih ya. Boleh pilih salah satu. Kalau mau tiga-tiganya monggo. Ibu nggak terlalu memaksakan gitu. Jadi salah satu saja. Yang penting ada di Google Classroom, harus ada ya, karena untuk penilaian Ibu. Di Google Classroom boleh kirim linknya saja ataupun upload videonya. Yang memudahkan adik-adik yang mana gitu aja. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Saya dari Ya. Ali Jenjang. Oh, ini Pak Bagas. Panggilannya siapa Pak Bagas? Pak Iya, Baskara. sekarang, Bu. Oh, panggilannya Pak Bagas ya, Pak Bagas. Baskara. Ya, silakan Pak Baskara. Oke. Izin misalkan itu tadi kan saya nggak ikut yang awal-awal kan nggak bisa masalah sinyal. Kalau mau minta itu materinya. Oh iya, nanti materi akan saya share lewat Google Classroom ya. Begitu juga dengan literaturnya. Untuk video pembelajaran hari ini juga insya Allah akan saya upload di YouTube ya Pak Baskara ya. Nanti saya kasih linknya begitu. Jadi memang kalau ada kendala sinyal segala macam kita bisa lihat tayangan ulang, ataupun mungkin kita ada halangan nggak bisa ikut kuliah, kita tetap bisa belajar bersama. Begitu Pak Baskara. Oke, matur nuwun, Bu. Oke, sami-sami Pak Baskara. Ini dari mana Pak? RSU. Dari Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah, Bu, dari UMM. Oh, UMM. Oke, selamat bergabung Pak ya. Semoga lancar studinya. Oke, ini matur. Oke, iya. Ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Kalau tidak ada, baiklah, hari ini berarti yang dapat nilai keaktifan 100 Mbak Yuni, Mbak Korin, Kesya, Firman, dan Pak Baskara. Baiklah adik-adik semuanya, hari ini saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Jadi yang hadir ini dapat nilai 100 ya. Untuk Kak Hani mohon di PJMK, tugas PJMK dalam mengabsen dan juga membuat berita acara perkuliahan seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat ya. Kita belajar lagi minggu depan di waktu yang sama sekitar jam 10-an itu. Baiklah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu.